Kita tuh kadang kalau ngomong suka nggak mikir perasaan orang ya. Ya. Bisa hancur lebur kayak gitu Ya, loh. Masa ibarat depannya juga kayak gimana. melempar benda, jangan sampai benda itu pecah. Iya, aduh. Nah ini gimana nih Ustadz, ada gak sih amalan-amalan kita sebagai orang beriman ketika kita dihina supaya kita tetap mentalnya kuat gitu Ustadz. Oke. Mohon tausiahnya. Ya makasih. Izin Ustaz Air, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Makasih banyak tim Islami Tindah yang menguatkan kita karena ini juga keseharian mengajarkan buat kita untuk bisa menerima segala apapun yang menimpa diri kita, baik itu pujian apalagi inahan. Yang jelas amalan-amalan yang dapat membuat orang bisa bangkit dari omongan orang yang meremehkan dan memandang sebelah mata kita, apa aja itu amalannya? Mau tahu amalannya? Oh. Ada 4. Ada 4. Apa itu? Yang 4, yang pertama ikhlas. Berharaplah pujian hanya dari Allah. Kalau berharap pujian dari manusia, lelah kita, capek kita. Mohon maaf, komentar orang enggak semuanya sama. Nah tadi di segmen awal juga, karena berdasarkan ilmunya, berdasarkan usianya, berdasarkan pengetahuan mereka, berdasarkan pengalaman juga mereka. Sehingga komentar-komentar itu maaf, bisa jadi ada lukisan. Ada orang lihat mungkin beda pendapatnya tentang lukisan itu. Kalau orang ahli pasti oh gini, ini. Tapi kalau biasa aja. Nilainya itu dilihat daripada sepengetahuan mereka. Mohon maaf kalau begitu ikhlas. Sekali lagi ikhlas. Karena kita hanya berharap dari Allah, bukan berharap dari manusia. Kalau berharap kepada manusia akan timbul kekecewaan. Yang kedua, bersabar. Tadi Ustaz Sam sudah menjelaskan, sabar. Artinya kita bersabar menunjukkan. Karena sabar sebelum, sabar ketika, dan sabar setelahnya. Sabar sebelum persiapan, sabar ketika kita bagaimana kita bisa bersabar sampai 4 tahun tadi di tayangan pertama dihina, dicaci, dimaki. Saya sudah lulus. Itu tadi ya. 4 tahun loh. Bersabar, nunjukkan. Kemudian mohon maaf kepada kita semua, bersabar ketika dan bersabar setelahnya. Mohon maaf atas apa yang kita lakukan. Kita nih mau tausiah di sini juga luar biasa nih. Bentuk kesabaran, bikin materi dulu, datang subuh-subuh. Jam 3 pagi ada udah di harus sini. standby, Kemudian siap-siap. setelahnya kita nunggu hasil. Apa hasilnya? Apakah gimana? Ya kita kembalikan kepada Allah, tawakal. Dan ingat, mohon maaf, kesabaran itu luar biasa. Bertambah nilai pahala itu ketika ujiannya lebih berat. Semakin banyak komentar-komentar itu, ya ini juga ini. Mohon maaf, kalau di sosial media kan orang biasa berharap komentar ya. Apa komentar orangnya? Siapa suruh kau baca? Kalau mau baca komentar sih siap-siap aja kecewa. Iya betul. Kalau posting sesuatu, komentar orang apa ya? Betul. Tapi biasanya kalau artis-artis yang udah terkenal banget, Ustadz mereka udah gak pernah mau bacain biasanya. Iya. Karena biar gak masuk ke hati. Ya, kalau saya memposting pun bukan saya. Oh, manajemen ya Ustadz? Iya. Yang ketiga, apa itu ridho? Ridho itu menerima ketentuan Allah. Karena bisa jadi cara Allah untuk memberikan pembelajaran kepada kita, itu luar biasa. Kita itu mohon maaf, kadang-kala mohon maaf, saya harus katakan ini, ketika kita ditakdirkan seperti ini, siaplah. Karena yakin Allah tidak akan menguji hambanya di atas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sesuai kemampuan. Maka komentar-komentar ini, komentator, orang kalau mau masuk ajang pencarian bakat, siap dapat komentar pedas. Kalau nggak mau ya nggak usah ikut ajang itu. Karena pasti ada komentar pedas. Kayak enggak usah sebut namanya ya. Nggak usah. Aku enggak enak Nanti nyebut. gibah lagi. Nanti gibah lagi. Yang jelas yang keempat, selain setelah ikhlas, sabar, itu. Yang keempat, bersyukurlah. Bersyukur kenapa? Balaslah dia dengan kebaikan. Karena ada orang ke dokter untuk dapat komentar dari dokter. Betul. Gimana, mohon maaf ini penyakitnya harus seperti ini. Orang kadang-kala seperti itu. Kita datang ke sekolah untuk dapat bukan pujian dari guru. Tapi bagaimana kita bisa diarahkan. Kesalahan kita kadang-kala kita hanya masuk kepada guru yang kita sukai. Pelajaran yang menyenangkan. Tapi pelajaran yang susah nggak mau. Gimana kok bisa dapat terus itu ilmunya. Maka kadang-kala guru killer itu sangat bagus. Mohon maaf saya waktu di pesantren Termasuk guru yang killer? Iya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi gak percaya kan? Tapi gak percaya, karena kan Ustadz kayaknya bercanda terus Tapi gitu. kalau aku di kelas pasti tegas. Serius? Serius. Oh, Kalau di pesantren serius. Tapi kalau di luar udah rame. Oh. Jadi tanya aja Ustaz Sam sebelah kiri ya. Oh gitu, jadi ada tempatnya ya Ustadz, kapan Ada serius, kapan bercanda. Iya. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustadz Maulana. Karena emang emas itu atau berlian itu kan
untuk menjadi sebuah berlian harus ditempa dulu. Ditempa Nggak dulu, bisa kalau nggak misalkan bisa. nggak ditempa jadi berlian, Masya Allah. Iya. Nah,